Bayangkan sebuah dunia di mana setiap gerakanmu diawasi. Setiap kata yang kau ucapkan dicatat. Setiap ekspresi wajah bisa menjadi alasan untuk ditangkap. Bahkan pikiranmu sendiri bukan lagi milikmu. Di dunia itu, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta. Kebenaran ditentukan oleh kekuasaan. Jika penguasa berkata bahwa perang adalah perdamaian, maka semua orang harus mempercayainya. Jika penguasa berkata 2 tambah 2 sama dengan 5, maka masyarakat dipaksa menerima itu sebagai kenyataan. Dan yang paling mengerikan, bukan karena manusia dipaksa untuk taat, melainkan karena perlahan-lahan mereka mulai percaya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Antara Pikiran. Sebuah ruang untuk membicarakan buku, ide, dan berbagai kegelisahan yang seringkali tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu novel paling berpengaruh dalam sejarah sastra dunia. Sebuah buku yang terasa seperti ramalan. Sebuah karya yang bahkan puluhan tahun setelah diterbitkan masih terasa relevan, mengganggu dan menakutkan, yaitu novel tahun 1984 karya George Orwell. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Namun anehnya, semakin dunia berkembang, buku ini justru terasa semakin dekat dengan kenyataan. Ketika media mulai memanipulasi informasi, ketika pengawasan digital menjadi sesuatu yang normal, ketika opini publik bisa dibentuk secara massal, ketika manusia mulai takut berbicara jujur, saat itulah tahun 1984 terasa bukan lagi sekedar fiksi. Buku ini bukan hanya cerita tentang pemerintahan diktator. Ia adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan bisa menghancurkan identitas manusia. Tentang bagaimana bahasa digunakan untuk mengendalikan pikiran. Tentang bagaimana ketakutan membuat manusia rela menyerahkan kebebasannya. Dan mungkin yang paling mengerikan, George Orwell menunjukkan bahwa tirani tidak selalu datang dengan kekerasan brutal. Kadang ia datang perlahan, melalui propaganda, melalui rasa takut, melalui kebiasaan, melalui kebohongan yang diulang terus-menerus sampai terdengar seperti kebenaran. Dalam video ini, kita akan membahas sinopsis dan dunia kelam dalam novel 1984, karakter Winston Smith, konsep Big Brother, manipulasi bahasa dan sejarah, kritik Orwell terhadap kekuasaan, hingga mengapa buku ini masih sangat relevan di era modern. Jadi siapkan pikiran kalian, karena buku ini bukan bacaan yang nyaman. Ia akan membuat kita mempertanyakan banyak hal. Tentang negara, tentang media, tentang kebebasan, dan bahkan tentang diri kita sendiri. Dunia dalam novel 1984. Novel ini berlatar di sebuah negara bernama Oceania. Sebuah negara super besar yang dipimpin oleh partai. Dan wajah partai itu adalah sosok misterius bernama Big Brother. Big Brother ada di mana-mana. Wajahnya terpampang di poster. Matanya seolah mengawasi setiap sudut kota. Dan kalimat paling terkenal dalam novel ini berbunyi, Big Brother is watching you. Di dunia ini, masyarakat hidup dalam pengawasan total. Setiap rumah memiliki telescreen. Alat yang tidak hanya menampilkan propaganda, tetapi juga memata-matai warga. Tidak ada privacy, tidak ada ruang aman, bahkan ekspresi wajah yang salah bisa dianggap sebagai kejahatan. Pemerintah mengontrol segalanya. Makanan, pekerjaan, informasi, sejarah, bahasa. Bahkan pikiran manusia. Masyarakat dipaksa untuk mencintai partai dan membenci musuh-musuh negara. Yang menarik, musuh negara dalam novel ini selalu berubah. Hari ini Oceania berperang dengan Eurasia. Besok mungkin dengan Eastasia. Namun masyarakat harus langsung menerima perubahan itu tanpa mempertanyakan apapun. Jika kemarin pemerintah berkata musuhnya adalah A, dan hari ini berkata musuhnya adalah B, maka masyarakat harus percaya bahwa sejak awal memang B adalah musuh. Inilah salah satu ide paling mengerikan dalam novel tahun 1984. Kontrol terhadap kenyataan. Bukan hanya tubuh manusia yang dikendalikan, tetapi juga ingatan dan persepsi mereka. Winston Smith, manusia yang mulai bertanya. Tokoh utama novel ini adalah Winston Smith, seorang pria biasa yang bekerja di Kementerian Kebenaran. Namun ironisnya, kementerian ini justru bertugas memalsukan sejarah. Pekerjaan Winston adalah mengubah arsip lama agar sesuai dengan narasi terbaru partai. Jika pemerintah pernah membuat prediksi yang salah,
maka dokumen lama akan diubah. Jika seseorang dianggap musuh negara, maka semua jejak keberadaannya dihapus, seolah orang itu tidak pernah ada. Winston hidup di dunia yang penuh kebohongan, dan perlahan-lahan ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mulai menulis diary. Tindakan sederhana yang sebenarnya sangat berbahaya. Karena di dunia tahun 1984, berpikir berbeda saja sudah dianggap kejahatan. Istilahnya adalah thought crime, kejahatan pikiran. Winston tidak langsung menjadi pahlawan revolusi. Ia bukan karakter yang gagah dan kuat. Justru itulah yang membuatnya terasa manusiawi. Ia lelah, takut, kesepian, namun di tengah semua itu, ia masih menyimpan satu hal yang sangat penting. Keinginan untuk mencari kebenaran. Dan mungkin disitulah kekuatan novel ini. George Orwell tidak membuat karakter sempurna. Ia membuat karakter yang rapuh. Karena dalam sistem yang menindas, manusia memang perlahan menjadi rapuh. Winston hanyalah seseorang yang ingin mempertahankan pikirannya sendiri. Dan di dunia totaliter, itu sudah cukup untuk dianggap berbahaya. Julia dan perlawanan kecil manusia. Di tengah hidup Winston yang suram, muncul seorang perempuan bernama Julia. Awalnya Winston curiga padanya. Karena di dunia tahun 1984, siapapun bisa menjadi mata-mata. Namun ternyata Julia juga membenci partai. Ia diam-diam melakukan berbagai pelanggaran kecil. Hubungan Winston dan Julia menjadi salah satu bagian paling menarik dalam novel. Karena cinta di sini bukan hanya soal romansa. Ia menjadi bentuk perlawanan. Partai tidak ingin manusia memiliki hubungan yang tulus. Karena cinta membuat manusia memiliki loyalitas selain kepada negara. Maka seks diatur, pernikahan dikontrol, emosi ditekan. Dalam dunia tahun 1984, kebahagiaan pribadi dianggap ancaman. Karena manusia yang benar-benar bahagia dan bebas berpikir lebih sulit dikendalikan. Hubungan Winston dan Julia terasa sederhana. Mereka hanya ingin berbicara dengan jujur. Ingin merasa menjadi manusia. Namun justru hal-hal sederhana itu menjadi tindakan revolusioner. Dan disitulah Orwell menunjukkan sesuatu yang tragis. Bahwa dalam sistem yang sangat menindas, kemerdekaan paling kecil sekalipun bisa menjadi tindakan berbahaya. Big Brother, wajah kekuasaan. Salah satu simbol paling terkenal dari novel ini tentu saja adalah Big Brother. Namun menariknya, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah Big Brother itu nyata. Apakah ia benar-benar ada? Ataukah hanya simbol propaganda? Tetapi mungkin justru disitulah kekuatannya. Big Brother bukan sekedar manusia. Ia adalah representasi kekuasaan absolut. Ia hadir di mana-mana, melihat segalanya. Dan masyarakat dipaksa mencintainya. Ketakutan terbesar dalam novel ini bukan hanya karena pemerintah menghukum rakyat, tetapi karena pemerintah ingin menguasai isi hati mereka. Partai tidak cukup hanya dengan kepatuhan. Mereka ingin cinta. Dan ini sangat penting, karena banyak rezim diktator dalam sejarah. Tidak hanya mengontrol tindakan masyarakat. Mereka juga berusaha mengontrol narasi, emosi, dan cara berpikir. Ketika manusia dipaksa untuk mencintai penguasa, maka kekuasaan menjadi jauh lebih kuat. Big Brother menjadi simbol bagaimana kultus individu bekerja, di mana satu sosok dijadikan pusat kebenaran, dan siapapun yang meragukannya dianggap musuh. Newspeak, mengendalikan bahasa untuk mengendalikan pikiran. Salah satu konsep paling jenius dalam novel 1984 adalah Newspeak. Newspeak adalah bahasa baru yang diciptakan partai. Tujuannya bukan untuk memperkaya komunikasi, melainkan untuk membatasi pikiran. Karena Orwell memahami sesuatu yang sangat penting. Bahasa memengaruhi cara manusia berpikir. Jika sebuah kata dihapus, maka kemampuan manusia untuk memikirkan konsep itu juga perlahan hilang. Misalnya, jika kata kebebasan tidak ada, maka bagaimana manusia bisa memahami arti kebebasan? Newspeak dibuat agar kosakata semakin sedikit, semakin sederhana, semakin terbatas. Tujuannya agar masyarakat tidak mampu berpikir kritis, tidak mampu memberontak, tidak mampu membayangkan alternatif selain partai. Dan jika dipikir-pikir, konsep ini terasa sangat relevan. Di era modern, bahasa sering kali dipelintir. Istilah-istilah tertentu digunakan untuk membentuk opini. Kata-kata dipilih bukan untuk menjelaskan kenyataan,
tetapi untuk mengarahkan cara masyarakat melihat kenyataan. George Orwell seolah mengingatkan bahwa ketika bahasa mulai dimanipulasi, kebebasan berpikir juga mulai terancam. Doublethink, kemampuan untuk percaya pada kebohongan. Konsep lain yang sangat terkenal dari novel ini adalah doublethink. Doublethink adalah kemampuan untuk mempercayai dua hal yang saling bertentangan secara bersamaan. Contohnya, perang adalah perdamaian. Kebebasan adalah perbudakan. Kebodohan adalah kekuatan. Kalimat-kalimat ini terdengar absurd, namun masyarakat dalam novel menerimanya karena mereka telah dilatih untuk tidak mempertanyakan kontradiksi. Doublethink bukan sekedar kebohongan. Ia adalah penghancuran logika. Dan ketika logika hancur, manusia menjadi jauh lebih mudah dikendalikan. Mereka tidak lagi percaya pada fakta. Mereka hanya percaya pada apa yang dikatakan penguasa. Ini adalah salah satu bagian paling menakutkan dari novel 1984. Karena Orwell menunjukkan bahwa manipulasi terbesar bukan membuat manusia bodoh, melainkan membuat manusia rela meninggalkan kemampuan berpikir kritisnya sendiri. Kementerian-kementerian yang ironis. Dalam dunia tahun 1984, terdapat 4 kementerian utama. Dan semuanya memiliki nama yang bertolak belakang dengan fungsi sebenarnya. Kementerian Kebenaran bertugas menyebarkan kebohongan. Kementerian Perdamaian mengurus perang. Kementerian Cinta menangani penyiksaan. Kementerian Kelimpahan mengatur kemiskinan. Ironi ini terasa sangat satir, namun juga sangat realistis. Karena dalam dunia politik nyata, kekuasaan seringkali menggunakan bahasa yang indah untuk menutupi kenyataan. Kekerasan disebut stabilitas. Sensor disebut keamanan. Propaganda disebut informasi. George Orwell memahami bahwa salah satu senjata terbesar kekuasaan adalah kemampuan mengontrol narasi. Jika penguasa berhasil mengendalikan kata-kata, maka mereka perlahan bisa mengendalikan kenyataan. Pengawasan dan hilangnya privasi. Salah satu alasan mengapa 1984 tetap relevan adalah karena tema pengawasannya. Ketika novel ini ditulis, teknologi pengawasan belum secanggih sekarang. Namun Orwell membayangkan dunia di mana pemerintah bisa mengawasi masyarakat setiap saat. Hari ini kita hidup di era kamera, media sosial, data digital, algoritma, pelacakan aktivitas online. Dan meskipun dunia modern tentu berbeda dengan Oceania, novel ini membuat banyak orang bertanya, seberapa besar privasi yang masih kita miliki? Kita hidup di zaman ketika data menjadi komoditas. Perilaku manusia dipelajari. Preferensi kita direkam. Opini publik bisa dipetakan. 1984 menjadi menakutkan. Bukan karena semuanya benar-benar terjadi persis seperti novel, tetapi karena arah perkembangannya terasa mungkin. Orwell menunjukkan bahwa pengawasan terus-menerus dapat mengubah perilaku manusia. Ketika seseorang merasa selalu diawasi, ia mulai menyensor dirinya sendiri. Dan mungkin itu lebih efektif daripada penjara. Penyiksaan dan penghancuran identitas. Semakin jauh cerita berjalan, Winston akhirnya ditangkap. Dan disinilah novel 1984 berubah menjadi sangat gelap. Winston dibawa ke Kementerian Cinta, tempat di mana manusia dihancurkan secara mental. Penyiksaan dalam novel ini bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan. Tujuannya lebih mengerikan, mengubah pikiran manusia. Partai tidak ingin musuh yang diam-diam masih membenci mereka. Mereka ingin musuh yang benar-benar mencintai Big Brother. Dan di titik ini, Orwell menunjukkan bentuk kekuasaan paling absolut. Kekuasaan yang tidak puas hanya mengontrol tindakan, tetapi ingin menguasai jiwa manusia. Karakter O'Brien menjadi simbol penting di sini. Ia cerdas, tenang, namun sangat menyeramkan. Melalui O'Brien, Orwell memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat menggunakan logika untuk menghancurkan seseorang. Ada satu adegan terkenal ketika Winston dipaksa menerima bahwa 2 tambah 2 bisa sama dengan 5. Tujuannya bukan matematika, melainkan penaklukan realitas. Jika partai bisa menentukan apa yang benar, maka tidak ada lagi kenyataan objektif. Dan tanpa kenyataan objektif, manusia kehilangan pijakan untuk melawan. Akhir yang suram. Banyak novel distopia masih menyisakan harapan. Namun 1984 berbeda.
Novel ini memiliki akhir yang sangat suram. Tanpa memberikan terlalu banyak spoiler detail, George Orwell menunjukkan bahwa sistem totaliter bisa menghancurkan bahkan sisi manusiawi dalam diri seseorang. Dan justru karena itulah, akhir novel ini terasa sangat menghantui. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada revolusi heroik, hanya kehancuran perlahan. 1984 bukan cerita tentang bagaimana manusia mengalahkan tirani. Ia adalah peringatan tentang apa yang terjadi jika tirani menang sepenuhnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa novel ini begitu membekas. Karena ia tidak mencoba membuat pembaca nyaman. Ia memaksa kita melihat kemungkinan paling gelap dari kekuasaan manusia. Makna dan kritik sosial dalam 1984. Jika kita melihat lebih dalam, 1984 bukan hanya kritik terhadap satu negara atau satu ideologi. Novel ini adalah kritik terhadap segala bentuk kekuasaan absolut. George Orwell tidak sedang berbicara tentang satu rezim tertentu. Ia berbicara tentang kecenderungan manusia untuk mengontrol sesamanya. Tentang bagaimana ketakutan bisa digunakan sebagai alat politik. Tentang bagaimana propaganda mampu membentuk realitas. Tentang bagaimana masyarakat dapat dibiasakan menerima kebohongan. 1984 mengingatkan kita bahwa kebebasan bukan sesuatu yang permanen. Ia bisa hilang perlahan, sedikit demi sedikit, dan seringkali manusia baru menyadari nilainya ketika semuanya sudah terlambat. Novel ini juga berbicara tentang memori. Partai terus mengubah sejarah karena mereka tahu manusia yang kehilangan masa lalu akan lebih mudah dikendalikan. Jika masyarakat tidak tahu apa yang benar, mereka akan bergantung sepenuhnya pada penguasa. Inilah sebabnya mengapa menjaga sejarah dan fakta menjadi sangat penting. Karena tanpa kebenaran, kebebasan menjadi rapuh. Relevansi 1984 di era modern. Mungkin bagian paling menarik dari membahas 1984 adalah melihat betapa relevannya novel ini hari ini. Kita hidup di era informasi. Namun ironisnya, kita juga hidup di era disinformasi. Berita palsu menyebar dengan cepat. Opini dibentuk algoritma. Media sosial menciptakan echo chamber. Orang-orang semakin sulit membedakan fakta dan propaganda. Dan dalam situasi seperti itu, 1984 terasa seperti cermin yang menyeramkan. Tentu dunia modern tidak sama persis dengan Oceania. Namun banyak konsep Orwell muncul dalam bentuk baru. Pengawasan digital, manipulasi informasi, polarisasi politik, budaya takut berbicara. Semua itu membuat novel ini terasa hidup. Bahkan istilah-istilah dari buku ini telah menjadi bagian budaya populer. Kata Orwellian sekarang digunakan untuk menggambarkan situasi yang penuh pengawasan, manipulasi, dan kontrol informasi. Itu menunjukkan betapa besar pengaruh novel ini. 1984 bukan hanya buku. Ia telah menjadi simbol gaya penulisan George Orwell. Salah satu hal yang membuat tahun 1984 begitu kuat adalah gaya penulisannya. George Orwell menulis dengan bahasa yang sederhana namun tajam. Ia tidak menggunakan kalimat yang terlalu rumit. Namun justru kesederhanaan itu membuat setiap adegan terasa dingin dan menghantam. Dunia dalam novel ini terasa suram, abu-abu, menekan. Dan Orwell berhasil membuat pembaca ikut merasakan sesak yang dialami Winston. Ia juga sangat detail dalam membangun atmosfer. Mulai dari apartemen kumuh, telescreen, lorong-lorong kota, sampai suasana ketakutan yang selalu hadir. Membaca 1984 seperti masuk ke dunia yang perlahan mencuri napas kita. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar Orwell. Kemampuannya membuat ide politik terasa sangat personal. Kita tidak hanya memahami ketakutan Winston, kita ikut merasakannya. Kelebihan novel 1984. Ada banyak alasan mengapa novel ini dianggap masterpiece. Pertama, tentu saja tema dan idenya. 1984 memiliki konsep yang sangat kuat. Bahkan puluhan tahun setelah terbit, ide-idenya masih relevan. Kedua, atmosfer novel ini sangat berhasil. Dunia Oceania terasa hidup dan mengerikan. Ketiga, novel ini membuat pembaca berpikir. Ia bukan sekadar hiburan. Ia adalah buku yang memancing diskusi tentang politik, kebebasan, bahasa, kekuasaan, dan kebenaran. Keempat, banyak konsep dalam novel ini sangat ikonik. Big Brother, Newspeak,
doublethink, thought crime. Semua istilah itu masih digunakan sampai sekarang. Dan terakhir, 1984 adalah buku yang berani. George Orwell tidak mencoba membuat cerita yang nyaman. Ia menulis sesuatu yang mengganggu. Dan justru karena itu novel ini bertahan begitu lama. Kekurangan novel 1984. Meski luar biasa, tentu novel ini tidak sempurna untuk semua pembaca. Bagi sebagian orang, 1984 mungkin terasa sangat berat. Temanya gelap, minim harapan, dan penuh suasana depresif. Selain itu, ritme cerita di beberapa bagian terasa lambat, karena Orwell banyak memasukkan penjelasan politik dan filosofi. Namun sebenarnya itulah kekuatan buku ini. Ia memang bukan novel aksi cepat. Ia adalah novel ide, buku yang mengajak pembaca merenung. Jadi jika kalian mencari cerita penuh petualangan dan hiburan ringan, 1984 mungkin terasa melelahkan. Tetapi jika kalian menyukai buku yang mengguncang pikiran, novel ini sangat layak dibaca. Mengapa kita harus membaca 1984? Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa buku ini masih penting dibaca hari ini? Karena tahun 1984 mengajarkan kita untuk waspada. Waspada terhadap propaganda. Waspada terhadap manipulasi informasi. Waspada terhadap kekuasaan yang terlalu besar. Novel ini mengingatkan bahwa kebebasan berpikir adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan ketika manusia berhenti mempertanyakan sesuatu, disitulah bahaya mulai muncul. 1984 juga membuat kita sadar bahwa kebenaran tidak selalu aman. Kadang mempertahankan fakta bisa menjadi tindakan berani. Di dunia yang penuh kebisingan informasi, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting. Dan mungkin itulah alasan mengapa buku ini terus dibaca lintas generasi. Karena selama manusia masih memiliki kekuasaan, selama itu pula peringatan Orwell akan tetap relevan. Penutup, 1984 bukan novel yang nyaman. Ia tidak memberi harapan manis, tidak menawarkan akhir bahagia. Namun justru karena itulah buku ini begitu kuat. George Orwell menulis sebuah mimpi buruk, tetapi mimpi buruk itu dibuat agar manusia tetap terjaga. Novel ini mengingatkan kita bahwa kebebasan bisa hilang, bahwa bahasa bisa digunakan sebagai senjata, bahwa sejarah bisa dimanipulasi, dan bahwa manusia dapat perlahan kehilangan dirinya sendiri ketika hidup dalam ketakutan. Namun di saat yang sama, 1984 juga mengingatkan pentingnya mempertahankan pikiran kita. Karena mungkin bentuk perlawanan paling sederhana adalah tetap mampu berkata, ini salah, ini bohong, ini bukan kebenaran. Dan di dunia yang terus berubah, keberanian untuk berpikir sendiri mungkin menjadi sesuatu yang semakin langka. Jika kalian menyukai buku yang mampu mengguncang cara pandang, 1984 adalah salah satu novel yang wajib dibaca setidaknya sekali seumur hidup. Ia bukan hanya cerita, ia adalah peringatan. Dan mungkin pertanyaan paling menakutkan setelah membaca novel ini bukanlah, apakah dunia seperti itu mungkin terjadi? Melainkan, seberapa dekat kita dengan dunia itu sekarang? Terima kasih sudah menonton video dari Antara Pikiran. Kalau kalian suka pembahasan buku seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan tuliskan di kolom komentar, menurut kalian, apakah dunia modern saat ini perlahan mulai menjadi semakin Orwellian? Sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya. Karena di antara halaman-halaman buku, seringkali kita menemukan cermin paling jujur tentang manusia.